Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah, kita masuk hadis 352. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ra'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qal fakadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinna khataya rahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai berada di depan pintu rumah salah seorang dari kalian dan ia mandi di sungai tersebut setiap harinya 5 kali? Apakah tersisa dari kotorannya sesuatu? Maka mereka berkata tidak, tidak tersisa sedikit pun dari kotorannya. Maka Rasulullah SAW sabda, demikianlah, seperti itulah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus dengan sholat 5 waktu itu dosa-dosa. Dikutip Imam Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Nasa'i. Di sini akan Islam menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan sholat 5 waktu. Salat 5 waktu itu membersihkan dosa, di mana perumpamaannya kata Rasulullah SAW seperti orang yang mandi di sungai 5 kali. Namun apakah sholat 5 waktu itu Pak menggugurkan dosa kecil saja, ataukah sholat 5 waktu menggugurkan dosa besar juga? Jumhur ulama, dan ini pendapat 4 madhab, mereka mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil tanpa dosa besar. Adapun dosa besar maka harus dengan taubat. Dalil jumhur itu hadis berikutnya, di hadis nomor 354. An Abi Hurairah aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tukshal kabair. Salat 5 waktu Jum'ah menuju Jum'ah itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Berarti syaratnya di sini selama tidak dilakukan dosa besar. Artinya apa? Artinya kalau dia melakukan dosa besar, maka sholat 5 waktu itu tidak menggugurkan dosa-dosa kecil. Berarti ini memberikan pemahaman bahwa dosa besar tidak bisa digugurkan oleh oleh sholat 5 waktu.
Ya. Ini pendapat jumhur. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis tadi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Maknahu anna dzunuba kullaha tughfar illa al-kaba'ir. Maknanya bahwa seluruh dosa itu digugurkan oleh salat 5 waktu kecuali dosa-dosa besar saja. Fa innaha la tughfar, maka dosa besar tidak bisa dihapus oleh salat 5 waktu. Walaysal muradu anna dzunuba tughfar ma lam takun kabirah. Bukan maksudnya bahwa dosa-dosa diampuni selama bukan dosa besar. Fa in kana la yughfar syai'un minas saghair fa inna hadza wa in kana muhtamilan fasiyaqul hadits ya'bah. Jika ternyata tidak diampuni sesuatu pun dari dosa kecil, kata beliau, walaupun secara redaksinya mengandung hal seperti ini, namun kata beliau hadis tersebut menolak pemahaman seperti itu. Kemudian Syekh Albani rahimahullah mengomentari, Pak, di mana Syekh Albani pendapatnya adalah merojikan pendapat yang kedua, yaitu pendapat Ibnu Hazm. Di mana Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini yang sedang kita bahas menunjukkan bahwa sholat 5 waktu bukan hanya menggugurkan dosa kecil, namun juga dosa apa? Besar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengumpamakannya dengan orang yang mandi dalam sehari 5 kali. Lalu Nabi bersabda apa? Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah masih tersisa dari kotorannya? Ya, kata para sahabat apa? Tidak tersisa kotorannya. Nah sekarang kalau misalnya kotoran-kotoran kecilnya bersih, ternyata tuh kotoran-kotoran besarnya masih nggak bersih, tentu ya sangat tidak sesuai dengan lahiriah hadis ini. Ya, kita akan bacakan perkataan Syekh Albani rahimahullah. Hadzal hasr yunafi al-istifham at-taqriri fil hadits alladhi qablah. Pembatasan dengan dosa-dosa kecil saja yang digugurkan oleh salat 5 waktu sangat meniadakan pertanyaan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, di mana Rasulullah bersabda, hal yabqa min daranihi syai'? Apakah tersisa kotorannya? Ya, kama huwa zahir, fa innahu la yumkin tafsiruhu illa ala anna al-murad bihi ad-daran as-saghir. Maka lahiriah hadis ini ketika Nabi mengatakan apakah tersisa ya dengan mandi 5 kali itu kotorannya, secara lahiriah hadis ini tidak mungkin ditafsirkan bahwa yang bersih itu hanya kotoran kecil, Pak. Karena Nabi mengatakan apakah masih tersisa kotorannya? Ya nggak mungkin kan, dosa apa kotoran yang kecil-kecil habis bersih, tapi yang gede-gede ya nggak bersih. Kata beliau, fala yabqa minhu syai' wa amma darul kabir fa yabqa kullu kama hu. Mana mungkin, kata beliau, kotoran-kotoran kecilnya tak tersisa, tapi ternyata masih tersisa kotoran-kotoran besar. Fa inna tafsirul hadis bihadza darbun lahu fis sadr kama la yakhfa. Karena penafsiran hadis seperti ini, kata beliau, sungguh sangat mengherankan, ya. Nah ini sehingga kata beliau, falladhi yabdu li wallahu a'lam anna Allah ta'ala zada fi tafadhulihi ala ibadihi. Yang tampak kepadaku wallahu a'lam bahwa Allah menambahkan karunia-Nya untuk hamba-hambanya. Fa wa'adal musallina minhum bi an yaghfira lahum adz-dzunub jami'an wa fiha al-kaba'ir. Maka Allah menjanjikan untuk orang-orang salat, ya dengan salat 5 waktu itu Allah ampuni semua dosa-dosanya termasuk dosa besar. Ba'da an kanatil maghfirah khassah bis-saghair, tentunya setelah ampunan itu khusus untuk ya dosa-dosa kecil, ya.
Wala'alla ma yu'ayyidu hadza qauluhu ta'ala. Barangkali yang bisa menguatkan ini juga itu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan gugurkan dosa-dosa kecil. Fa idza kanat as-saghair tukaffar bi bunyarodi ijtinabil kaba'ir. Ayat ini kata beliau menunjukkan sebatas kita meninggalkan dosa besar saja sudah menggugurkan dosa kecil. Fal fadlul ilahi yaqtadi an takuna lis-shalah wa ghairuha min al-ibadat fadilah ukhra tatamayyaz biha ala fadilat ijtinabil kaba'ir. Maka karunia Allah yang sangat luas itu menunjukkan bahwa sholat, demikian pula ibadah-ibadah agung yang lainnya, itu mempunyai kelebihan apa? Bisa menggugurkan dosa besar, kata beliau. Iya. Walakin yang bagi alal musallin alla yaktaru. Namun selayaknya kata beliau, orang yang sholat juga jangan tertipu. Jangan apa? Tertipu. Fa innal fadilah al-mazkurah la syakka annahu la yastahiqquha illa man aqama shalah wa atammaha wa ahsana ada'aha kama umir. Karena keutamaan yang bagus ini, yang agung ini Pak, bahwa sholat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa besar, hanya berhak bagi orang yang benar-benar menegakkan sholat, menyempurnakan dan membaguskan pelaksanaan sholat. Iya. Maka seakan di sini Syekh Albani rahimahullah membedakan Pak antara orang yang sebatas sholat tapi dia nggak khusyuk sholatnya, kurang menegakkan sholatnya, tidak memperbagus sholatnya, dengan orang yang sungguh-sungguh memperhatikan apa? Kekhusyuannya, tumakninahnya. Maka yang pertama, yang orang yang penting sholat gitu Pak, maka ini hanya menggugurkan dosa kecil. Adapun yang sungguh-sungguh memperhatikan sholat 5 waktu, dia betul-betul khusyuk, dia betul-betul menghayati sholatnya, memahami ucapannya, maka kata Syekh Albani yang seperti ini bisa menggugurkan dosa besar. Iya. Nah ini akal Islam pendapat beliau. Iya, karena kata beliau hadis yang tadi itu pertanyaan Rasulullah, apakah tersisa dari kotorannya ketika mandi 5 kali di dalam sungai, maka tidak mungkin yang bersih itu cuma yang kecil, tapi yang gede-gede nggak bersih, kata beliau. Sementara sudah kita sebutkan tadi Pak, jumhur berhujjah dengan dalil lain, yaitu hadis sholat 5 waktu Jum'ah menuju Jum'ah menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Selama ditinggalkan dosa besar, berarti kalau masih dilakukan dosa besar, menunjukkan bahwa ya sholat 5 waktu tidak menggugurkan dosa-dosa besar tersebut. Iya. Syekh bin Baz dalam hal ini merujihkan pendapat jumhur. Allahu a'lam. Iya. Kalau saya condong dalam hal ini kepada pendapat Syekh Albani rahimahullah. Artinya sebatas sholat 5 waktu saja betul menggugurkan dosa-dosa kecil, sahih. Tapi ada keadaan-keadaan di mana seseorang sangat memperhatikan sholat 5 waktu. Dia pelihara betul kekhusyuannya Pak. Dia berjaga betul waktunya, rukunnya, syaratnya. Maka seperti ini bisa saja menggugurkan dosa besar. Iya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 355. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahuma. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ara'aita law anna rajulan kana ya'tamil wa kana baina manzilihi wa baina mu'tamilihi khamsatu anhar fa idza ata mu'tamalahu amila fihi ma syaa Allah fa asabahu al-wasakh aw al-araq fa kullama marra bi naharin iktasal ma kana dhalika yubqi min daranihi fa kadzalika as-salah kullama amila khati'atan fada'a wastaghfar ghufira lahu ma kana qablaha rahul Bazzar wa Tabrani fil Awsat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 waktu itu kafarat, ya, menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara salat tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang kerja dan antara rumah dia dan tempat bekerjanya ada 5 sungai. Ada 5 sungai. Apabila ia mendatangi tempat kerjanya dan ia bekerja sesuai dengan yang Allah kehendaki, ia terkena kotoran dan keringat. Lalu ketika ia pulang, setiap kali melewati sungai ia mandi. Ya. Jadi dia harus melewati 5 sungai. Setiap melewati sungai mandi lagi. Apakah akan tersisa kotorannya? Tentu tidak. Demikian pula sholat. Setiap kali ya seorang hamba melakukan dosa, lalu ia berdoa dan mohon ampun dalam sholatnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan kalau kita perhatikan, Pak, bacaan dalam sholat pun sebetulnya mengandung permohonan ampunan, Pak. Ketika antum membaca di waktu ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Demikian pula ketika sujud. Ya. Demikian pula ketika antum membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ketika antum duduk di antara 2 sujud, antum ucapkan apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau kita baca itu, Pak, dan kita benar-benar dalam hati kita mohon ampun kepada Allah atas setiap dosa, maka sebetulnya, Pak, sesuai dengan pendapat jumhur. Karena kan jumhur mensyaratkan bahwa untuk menggugurkan dosa besar itu harus taubat. Ya tidak, Pak? Harus taubat. Dan tidak boleh ya musir terus-menerus berbuat apa? Dosa besar. Nah, ketika seseorang sholat dan ia membaca istighfar tadi, memohon ampunan dan penuh dari hati dia bahwa dia minta ampun akan semua dosa, maka pasti sholat seperti ini akan bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Ya, kalau memang betul-betul dia membacanya dengan dihayati, diikuti dengan hati. Ya, ketika antum ucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Permohonan agar dijauhkan dari dosa. Ini kan menunjukkan kalau dia jujur, dia akan minta kepada Allah dijauhkan dari dosa, disertai dengan apa, Pak? Disertai usaha dia untuk menjauhi apa? Dosa, bukan hanya sebatas permintaan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Adapun kalau dia tidak hayati, cuma baca saja, ya sudah gitu dia mengucapkan Rabbighfirli, tapi hatinya juga tidak mau minta ampun kepada Allah, bisa saja sholatnya itu menggugurkan dosa, tapi hanya dosa apa? Kecil saja. Beda dengan orang yang ketika membaca doa-doanya, zikir-zikirnya dipenuhi dengan rasa apa? Ya hayati. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, dengan sungguh-sungguh seperti yang dia baca. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis 356. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Perumpamaan salat 5 waktu seperti sungai yang mengalir dan deras yang berada di depan pintu salah seorang dari kalian. Ia mandi di sungai tersebut setiap harinya 5 kali. Masya Allah. Iya, sungainya mengalir deras lagi. Sudah otomatis akan membersihkan dosa sebersih-bersihnya. Akhul Islam. Hadis 357. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtariquna fa idza sallaytum subha ghasalatha thumma tahtariquna fa idza sallaytum adh-dhuhra ghasalatha thumma tahtariquna fa idza sallaytum al-'asra ghasalatha thumma tahtariquna fa idza sallaytum al-maghrib ghasalatha ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. Kalian terbakar. Ya, artinya taqauna fil halak. Artinya kalian jatuh dalam kebinasaan. Apabila kalian sholat subuh, maka sholat subuh itu membersihkannya. Kemudian kalian kembali terbakar. Apabila kalian sholat zuhur pun kemudian mensucikannya lagi, membersihkan. Kemudian kalian terbakar lagi dan terbakar. Apabila kalian sholat asar, maka sholat asar itu mencucinya lagi. Kemudian kalian terbakar dan terbakar. Apabila kalian salat maghrib, maka salat maghrib itu apa? Mencucinya lagi. Kemudian terbakar. Apabila kalian salat isya, maka salat isya itu apa? Mencucinya lagi. Kemudian kalian pun tidur dalam keadaan tidak ditulis atas kalian dosa-dosa sampai kalian bangun tidur. Iya. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Lihat akhul Islam, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang namanya manusia ya tidak akan lepas dari dosa. Makanya kata Rasulullah, kalian terbakar dan terbakar. Iya. Tapi kalau sholat, Masya Allah, bersih lagi. Ini subhanallah Pak, keadaan orang yang sholat ini luar biasa. Orang yang sholat ini istilahnya Pak, dia memiliki sesuatu yang bisa membersihkan dosanya. Kalau orang yang tidak sholat, khalas, terbakar terus. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya alhamdulillah, sholat 5 waktu ini luar biasa sekali Pak. Kita ini sangat membutuhkan sholat 5 waktu. Maka jadikan akhi, sholat 5 waktu itu kebutuhan Pak. Jangan pernah kita meremehkan sholat 5 waktu. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga oleh kalian dengan sungguh-sungguh sholat 5 waktu, terutama sholat wusta, itu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan penuh kunut. Kunut itu artinya dawamut ta'ah. Ya, senantiasa di atas ketaatan akan Islam. Kita ini jangan sampai ya Pak, sholatnya itu kayak orang munafik Pak.
Antum tahu sifat salat orang munafik? Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, sifat orang munafik itu salatnya begitu. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mau pergi salat malas. Dan apa yang terjadi? Ketika sholat pun dia jarang mengingat Allah. Ketika sholat pun yang dia ingat cuma dunia. Ya, jarang mengingat Allah. Kalau kita masih seperti itu berarti kita ini masih sifat sholat orang munafik, Pak. Ya. Maka dari itu ketika kita sholat fokus, Pak. Mengingat Allah, mengingat kematian, memahami ayat-ayat yang dibaca, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang sifat sholatnya tadi kayak orang munafik. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis 358. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salatin ya bani Adam qumu ila niranikum allati awqattumuha fa'atfi'uha. Allah memiliki malaikat yang menyeru setiap kali salat, yang menyeru setiap kali dia datang salat 5 waktu. Hai anak Adam, berdirilah untuk memadamkan neraka kalian. Ya, padamkan ia dengan sholat 5 waktu. Masya Allah. Dikutip Al-Tabrani dalam Al-Awsat dan As-Saghir. Lihat akhi, ya sholat 5 waktu itu bisa memadamkan neraka yang akan membakar kita. Subhanallah. Maka dari itu kita berusaha sekuat tenaga, Pak. Sebetulnya sholat 5 waktu itu mudah. Yang beratnya itu adalah apa, Pak? Menjaga kekhusyuannya, menjaga keikhlasannya, menjaga sungguh-sungguh syarat-syarat dan rukunnya. Berat, Pak. Kita sholat 5 waktu ini biar bisa khusyuk terus itu, ya Allah, perjuangan luar biasa, Pak. Karena setan itu kan berusaha terus mengingatkan ini, mengingatkan itu. Sedang sholat ingat ke kunci yang hilang. Sedang sholat ingat ke resep makanan. Sedang sholat ingat ke sana sini. Ya, ya Allah, buat khusyuk itu berat sekali, Pak. Yang beratnya ini perjuangan agar bisa selalu apa? Khusyuk. Kalau cuma gerakan sholat baca gini-gini mah gampang aja. Ya, gampang. Hadis 359. Warwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yub'atsu munadin 'inda hadrati kulli salatin fayaqul ya bani Adam qumu fa'atfiru ankum ma awqattum ala anfusikum fayakumuna fatasqutu khatayahum min a'yunihim wa yusalluna fayughfaru lahum ma bainahuma summa tuqiduna fi ma baina dhalik fa idza kana inda salatil ula nada ya bani Adam qumu fa'atfi'u ma awqattum ala anfusikum fayakumuna fayatatahharuna wa yusalluna dhuhr fayaghfiru lahum ma bainahuma فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون وقد غفر لهم فمدلج في خير ومدلج في شر رواه الطبراني في الكبير. Akan diutus seorang penyeru setiap kali hadir waktu sholat. Lalu ia berkata, hai anak Adam, bangunlah, padamkan api yang telah kalian nyalakan terhadap diri kalian.
Maka mereka pun bangunlah. Lalu gugurlah dosa-dosa mereka itu. Dan mereka pun sholat dan diampuni dosa di antara keduanya. Kemudian kalian pun menyalakan lagi ya api atas kalian di antara itu. Apabila ia sholat zuhur, maka akan ada yang menyeru, hai anak Adam, bangunlah, padamkan yang telah kalian nyalakan ya api yang akan membakar kalian itu. Maka mereka pun bangunlah dan mereka pun bersuci dan sholat zuhur. Lalu diampuni dosa-dosa yang ada di antara zuhur dan subuh. Apabila telah hadir waktu asar, sama seperti itu. Apabila hadir waktu maghrib, sama seperti itu. Apabila hadir waktu isya, sama seperti itu. Maka mereka pun tidur dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa mereka. Di antara manusia ada yang ya mudlijun fi khairin, ya bermalam dalam kebaikan. Ada lagi yang bermalam dalam keburukan. Na'udzubillah. Lihat akhwal Islam. Jadi orang yang habis sholat isya, Pak, kalau dia tidur, maka tidurnya dalam keadaan sudah diampuni dosanya. Lah kita habis sholat isya malah begadang. Ya, akhirnya tidurnya di atas dalam keadaan membawa dosa lagi. Gimana kalau tidur kita meninggal sementara dosa kita belum dibersihkan? Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu ya, beliau tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka begadang setelah isya. Yang paling bagus setelah sholat isya udah bobo. Ya, jangan bikin dosa lagi karena kita akan tidur. Ya, karena kalau tadi sebutkan ya, antara subuh dengan zuhur digugurkan oleh sholat zuhur. Antara zuhur dan asar digugurkan oleh sholat asar. Ya, setelah kita sholat isya, kita bersih dari dosa di hari itu. Tidur dalam keadaan bersih dari dosa, masya Allah. Kalaupun meninggal, alhamdulillah, meninggal dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis 360. Wa an Tariq bin Shihab annahu bata inda Salman al-Farisi radhiyallahu anhu liyanzura majtihaduhu. Qala faqama yusalli min akhir al-lail faka'annahu lam yara alladhi kana yadhunnu. Fadzakara dhalika lahu faqala Salman hafidhu ala hadhihi salawatil khams. فإنهن كفارة لما لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. Tariq bin Shihab, seorang tabi'in, ya, pernah menginap di rumah Salman al-Farisi, Pak. Apa tujuan Tariq menginap di rumah Salman al-Farisi? Hanya ingin melihat bagaimana kesungguhan ibadahnya Salman. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Salman al-Farisi cuma bangun di akhir malam buat sholat witir doang, nggak sholat tahajud. Maka Tariq tidak melihat yang ia duga. Dia menduga Salman al-Farisi ini orangnya sungguh-sungguh ibadah, tahajudnya luar biasa. Ternyata cuma bangun akhir malam sholat witir. Lalu kemudian Tariq pun menyebutkan hal itu kepada Salman. Apa kata Salman? Jagalah sholat 5 waktu, karena ia menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Subhanallah, ya akhwal Islam. Makanya benar kata Al-Hasan Al-Basri, ya Pak, ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, innama fuddila ashabu Rasulullah SAW la bikasratis salah wala bikasratis saum wa innama fuddilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat itu diutamakan oleh Allah, Pak,
diistimewakan oleh Allah bukan karena banyaknya sholat, bukan pula banyaknya puasa. Tapi para sahabat itu diutamakan oleh Allah ya, para sahabat diutamakan oleh Allah dengan sesuatu yang ada di hati-hati mereka. Keimanannya yang luar biasa, keikhlasannya, rasa cintanya kepada Allah yang luar biasa, rasa takutnya kepada Allah yang luar biasa. Ya, pengorbanannya dalam agama yang luar biasa. Makanya kalau kita ngelihat ada orang yang kok ibadahnya dikit ya, belum tentu antum lebih baik dari dia. Antum boleh ibadahnya banyak, ya. Tapi dia walaupun ibadahnya dikit, hatinya bersih dan bening, Pak. Nggak pernah dengki, nggak pernah suudzon, tidak ada kesombongan di hatinya, selalu tawadhu, ya. Tidak ada rasa ujub di hatinya. Hatinya selamat, Pak. Wallahi, Pak, ini orang lebih baik daripada orang yang sholat tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi hatinya terkena penyakit sombong, ujub. Ya, tapi hatinya suka dengki sama orang, suudzon sama orang. Ya, akhi, ya, percuma sholat 5 waktu, ibadah yang sangat banyak kalau ternyata hatinya masih banyak penyakitnya, akhi. Ya. Nah, sini, akhi, bukan berarti ya menggembosi orang yang rajin sholat malam, tidak. Tapi ya, para sahabat, Pak, mereka lebih memperhatikan keselamatan hatinya, Pak, dibandingkan keselamatan badannya, kebeningan hati segala-galanya. Makanya Qurrah bin Muawiyah berkata, kana afdalahum inda salaf aslamuhum qalban wa lisanan. Menurut salaf terdahulu, orang yang paling utama adalah yang paling selamat hati dan lisannya, lidahnya itu. Iya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Jadi ya, demikian, akhi, para sahabat Rasulullah SAW walaupun sedikit ibadahnya tapi pahalanya luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai infaknya sahabat Nabi 1 mud atau setengah mud. 1 mud itu segini, setengah mud segini. Bayangkan, Pak, kalau kita berinfak dengan emas sebesar gunung, ternyata belum bisa mengalahkan infaknya sahabat 1 mud. Padahal secara kuantitas menang yang mana, Pak? Yang 1 gunung apa yang 1 mud? Ya gunung dong. Tapi masalahnya yang Allah lihat bukan kuantitasnya, Pak, kualitas. Kualitas apa? Kualitas keimanan. Makanya kata para ulama, hati seorang hamba semakin bersih, semakin bening, semakin imannya semakin berkualitas, maka amalan-amalan yang kecil bisa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kualitas keimanannya yang luar biasa di hatinya itu. Sebaliknya, amalan yang besar dan agung pahalanya bisa kecil, Pak, kalau kualitas keimanannya payah, lemah. Rasa takutnya kepada Allah kurang, keikhlasannya kurang, rasa cintanya kepada Allah kurang. Tentu itu tidak akan bisa dibandingkan, saudaraku sekalian. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya. Dan Salman Al-Farisi sendiri pernah menegur
Abu Darda. Ya, Abu Darda ibadahnya luar biasa, Pak. Abu Darda itu sholat malam semalam suntuk, Pak. Setiap hari puasa, malam sholatnya semalam suntuk, siangnya puasa. Demikian tiap hari begitu terus. Ditegur sama Salman Al-Farisi. Ya. Kata Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqa wa li zawjika 'alaika haqqa wa li rabbika 'alaika haqqa." Ya, fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Kata Salman kepada Abu Darda, Tuhanmu punya hak, istrimu juga punya hak, badanmu juga punya hak. Berikan haknya mereka masing-masing. Rupanya Abu Darda datang kepada Rasulullah bertanya tentang perkataan Salman tersebut. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Benar apa yang diucapkan oleh apa? Salman. Kita lanjutkan akhi 361. Wa an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatil khams wa addaitu zakah wa sumtu ramadan wa kumtuhu famimman ana qala minas siddiqina wasyuhada rahul Bazzar wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wa lafdhu li Ibnu Hibban. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah? Aku pun sholat 5 waktu, aku bayar zakat, aku pun puasa Ramadan dan sholat malam Ramadan. Aku termasuk yang mana?" Maka Rasulullah bersabda, "Minas siddiqina wa syuhada." Kamu termasuk siddiqin dan syuhada. Masya Allah. Ya. Tapi ingat ya Pak, hadis ini khusus untuk sahabat ini. Tidak setiap orang yang ya seperti sahabat ini yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa Ramadan, termasuk siddiqin dan syuhada. Ya, ini namanya dalam kaidah usul fikih yang disebut dengan waqi'atu ain. Karena kita tidak tahu bagaimana keimanan sahabat yang sedang bertanya kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa disamakan dengan kita. Wah, saya udah sholat, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya sholat, zakat, puasa, haji. Wah, saya siddiqin ini. Kita katakan belum tentu, akhi. Rasulullah masalahnya ngomongnya kepada seorang sahabat. Kalau sahabat, ya emang dijamin keimanan mereka, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dipuji oleh Rasulullah SAW. Kita siapa yang muji? Kita nggak dapat rekomendasi. Maka dari itu, ya jangan pernah merasa, wah, kayaknya saya udah tinggi derajatnya ini berdasarkan hadis ini. La wallah. Iya. Naam, kalau memang Anda bersyahadat la ilaha illallah, mentauhidkannya seperti tauhid sahabat tersebut, dan bersyahadat Muhammad Rasulullah dan ittiba'nya kepada Rasulullah seperti sahabat tersebut, dan sholat 5 waktunya seperti sahabat yang bertanya tadi, demikian pula membayar zakat dan puasa Ramadan serta qiyamnya seperti sahabat yang bertanya tadi, Anda termasuk siddiqin dan syuhada. Tapi kalau nggak kayak sahabat tadi, ya maaf-maaf saja. Ya, tidak bisa dibandingkan. Allahu a'lam. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.